Dan di sini terlihat ya Tias yang masih terus saja mencari-cari keberadaan Dean, tetapi Tias nggak juga menemukan Dean. Bahkan ketika ditelepon Dean nggak mau ngangkat, dikirim voice note Dean nggak mau membukanya. Tentu saja sekarang ini Tias pun jadi bingung kemana lagi harus mencari Dean. Sementara itu terlihat Malik yang terus saja memata-matai Tias, tentu saja mencari waktu yang tepat untuk bisa menyekap Tias. Kemudian karena dirasa di taman itu Dian nggak ada, Tias pun berlalu pergi mencari ke arah yang lainnya. Sementara itu terlihat ya Malik terus mengikuti Tias. Kemudian adegan berpindah kepada Farhat dan juga Delina. Tentu saja sekarang ini Farhat tuh bingung banget ya gimana mau ngeles sama istrinya kalau sekarang ini dia mau ketemuan sama Tiara. Bisa-bisa ketahuan. Nah, tentu saja kalian bisa bayangkan ya bagaimana paniknya Farhat. Pastinya dia tuh takut banget kalau sampai ketahuan sama Delina. Dan dia tuh mikir keras banget ya, mikir banget gimana caranya supaya Delina pulang dan gak ikut dengannya. Sementara itu terlihat ya di sini April masih bersama dengan Hani. Aku nggak mau pergi. Dan di sini tuh Abel ngotot banget ya, dia tuh nggak mau pergi. Dia tuh mau pergi kalau Hani mau memenuhi satu persyaratannya, yakni Hani harus mau menjadi modelnya di event nanti. Tentu saja ini adalah tawaran yang sangat berat untuk Hani, karena pastinya orang pasti akan melihat dirinya dan itu akan sangat berbahaya. Hani jadi model di event. Dan di sini tuh April maksa banget ya supaya Hani mau menjadi modelnya dan itu adalah satu syaratnya. Dan pastinya nanti kalau Hani mau, waduh bakalan ketemu sama Gino. Karena kalian tahu sendiri ya model cowoknya kan Gino. Wah bisa ketemu sama Hani. Wow excited banget ini. Sementara itu terlihat Farhat yang tiba-tiba mendapat telepon dari rekan kerja di kantornya. Dan ternyata ada masalah di kantornya yang begitu serius. Dan tentu saja mood Farhat pun langsung rusak ya gara-gara menerima telepon itu. Gawat nih Pak, sepertinya. Dan tentu saja sekarang ini Farhat pun jadi makin bingung ya, banyak sekali masalah dan banyak sekali yang harus dia pikirkan. Apalagi Delina ada bersamanya sekarang ini, tentu saja kepalanya semakin pusing. Apalagi mendapat kabar buruk tentang sesuatu yang terjadi di kantornya, tentu saja menambah pikiran Farhat jadi nggak karuan. Dan hingga pada akhirnya dia pun membatalkan bertemu dengan Kita Hani. cancel aja pertemuan sama agen. Ya pastinya Farhat pun lebih baik mengcancelnya ya daripada nanti ketahuan. Dan ini adalah salah satu alasan juga ya telepon dari orang-orang di kantornya tadi bahwa perusahaan mereka sedang dalam masalah besar. Dan bersyukur ya di sini Delina tuh nggak curiga sama Farhat. Memang benar-benar ya Farhat itu gatel banget. Bikin muka kontemporer. Kemudian terlihat Hani yang sedang bersama dengan Abel. Hani tuh minta sama Abel supaya dibikin mukanya kontemporer. Ya biar nggak ketahuan gitu. Nah kira-kira nanti gimana ya? Terlihat di sini Abel itu mikir, tetapi ya Abel pun oke-oke aja dengan apa yang diminta oleh sang kakak. Yang penting kakaknya mau jadi model. Sementara itu di sini terlihat Tias yang masih kebingungan mencari-cari keberadaan Dean. Dia tuh mencari ke sana kemari tetapi nggak juga dia menemukan Dean. Hingga akhirnya dia tibalah di tempat yang sepi seperti ini. Ini enggak. Kemudian di sini Tias tuh bertemu dengan Malik. Tias pun bertanya kepada Malik apakah Malik melihat laki-laki ini. Kemudian Tias pun menunjukkan fotonya Dean. Dan laki-laki itu berkata kalau tadi dia melihat Dean arahnya ke sana dan ke sana. Kamu di jalan. Dan di sini Tias tuh sama sekali nggak curiga dengan laki-laki itu. Dia tuh polos banget ya bertanya sama laki-laki itu. Dan dengan santainya Malik pun menunjukkan ke arah yang sepi keberadaan Dean. Lurus, belok kanan. Dan pastinya satu tujuannya adalah supaya Tias ke tempat yang sepi dan nanti Malik bisa leluasa menculik Tias. Dan ternyata Tias tuh oke-oke aja, dia tuh manut-manut aja. Tentu saja di sini Malik pun seneng banget ya, akhirnya dia sukses. Kemudian terlihat Tias pun pergi ke arah yang tadi dibilang oleh Malik. Dan pastinya sekarang ini Malik akan segera menjalankan tugasnya. Udah sejam lebih aku nungguin kamu deh. Sementara itu di sini terlihat Gino yang sudah 1 jam lebih menunggu Tias, tetapi Tias tuh nggak datang-datang juga. Kemudian di dalam hati di sini Gino pun menguatkan dirinya, dia berkata sabar gitu. Pokoknya dia tuh yakin banget kalau Tias bakalan datang. Kamu harus sabar.
Bahkan ketika dia menunggu-nunggu Tias, dia tuh sampai membayang-bayangkan Tias datang. Padahal sebenarnya Tias tuh nggak akan pernah datang ya. Bahkan terlihat dari kejauhan, Zidane itu memantau apa yang dilakukan oleh Gino sendirian duduk di tempat itu. Kemudian di sini terlihat ya, akhirnya Malik berhasil menculik Tias, kemudian Tias pun diikat dan diletakkan di rumah ini. Kalian bisa lihat ya, itu adalah Tias yang lagi nggak sadarkan diri. Kemudian terlihat Zidane yang menelpon Malik dan Semua bertanya. berjalan dengan lancar. Kemudian Malik pun mengatakan kalau semuanya berjalan dengan lancar, sekarang Tias ada bersamanya dan dia berhasil menyekap Tias di tempat itu. Ya tentu saja di sini Zidane tuh seneng banget ya, semua rencananya berjalan dengan lancar. Dan pastinya Gino nggak akan bertemu dengan Tias. Sesuatu yang nggak akan pernah datang. Tetapi kalian bisa lihat ya, Gino itu tetap aja menunggu dan menunggu sampai-sampai Gino tuh pesen bunga, dia tuh udah nyiapin bunga untuk diberikan kepada Tias. Pokoknya Gino benar-benar sangat berharap Tias akan datang, padahal Tias tuh lagi disekap seperti ini. Tias, Sementara itu terlihat Dian yang sudah kembali ke kamarnya, dia tuh mencari-cari keberadaan Tias tetapi nggak juga ketemu. Tentu saja Dian pun jadi bertanya-tanya kemana Tias sebenarnya. Tias minta saya untuk hubungin dia. Kemudian akhirnya di sini Dian pun membuka voice note yang dikirim oleh Tias kepadanya dan ternyata Tias meminta Dian untuk menghubunginya. Kemudian Dian pun mencoba menghubungi Tias tetapi ternyata Tias nggak mengangkat-ngangkat teleponnya. Tentu saja Dian pun jadi berpikir kemanakah Tias sekarang ini. Dan Dian pun jadi teringat kalau Tias ada janji dengan Gino. Dan tentu saja Dian pun jadi berpikir lagi apa Tias menemui Gino. Sekarang dia lebih memilih Gino. Dan Dian pun berpikir jangan-jangan Tias menemui Gino. Tentu saja pikiran Dian pun jadi nggak karuan. Kemudian terlihat ya, di sini Dian tuh sepertinya sangat kalut. Pokoknya dia tuh sangat khawatir. Dan karena nggak segera menemukan Tias, akhirnya Dian pun menuju ke Love Cafe untuk melihat apakah benar-benar Tias dan Gino ketemuan. Tetapi ketika berada di Love Cafe, ternyata di tempat itu hanya ada Gino sendirian. Dian pun bertanya kepada Gino di mana Tias. Di sini Gino tuh malah menjawab, "Loh, kamu kan suaminya, kok malah tanya ke aku istrimu di mana?" Kemudian Dian pun berkata kalau dia mengetahui rencana Gino, kalau Gino tuh mau membawa Tias ke luar negeri. Dan tentu saja Gino kaget ya, kok Dian bisa tahu semua rencananya. Dan pokoknya di sini Gino malah berkata-kata kalau Tias nggak mencintai Dian, Dian juga nggak mencintai Tias kan. Bagaimana rumah tangga terjalin atas dasar tanpa cinta? Akhirnya terjadilah keributan karena Gino mengatakan kalau Tias dan Dian nggak akan pernah bahagia. Ya pastinya itu memancing kemarahan ya. Dan endingnya karena dua-duanya sama-sama emosi, akhirnya mereka pun berantem. Ya pokoknya mereka pun berantem dan akhirnya dilerai oleh pegawai yang ada di situ. Karena kalau mereka nggak mau pisah bakal dilaporkan ke polisi. Dan hingga akhirnya mereka pun mau berpisah ya.